Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur malam ini kita masih diberi hidup dan masih diberi sehat dan masih dijaga di atas agama kita. Kita bersyukur atas segala nikmat yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kewajiban kita adalah bersyukur. Mudah-mudahan Allah tambah nikmat dengan bersyukur. Jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita mengisi waktu antara maghrib dan isya. Duduk di tempat sholat sembari menunggu waktu isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Daripada pulang ke rumah duduk bengong, bagus duduk di sini. Tapi jangan bengong juga ya. Supaya antum tidak bengong, saya tanya-tanya, boleh enggak? Tapi dijawab ya. Sebelum antum bertanya sama saya dulu bertanya sama antum. Boleh? Enggak keberatan? Iya. Menuntut ilmu itu harus berpikir, setuju? Kalau enggak mikir berarti ya. Percaya sama Allah. Percaya sama Allah. Percaya? Percaya Pak? Yakin? Yang di belakang, percaya sama Allah. Yang sebelah sini, percaya? Pertanyaan macam apa itu, gitu ya? Enggak, saya tidak sedang bercanda. Saya serius saya. Sekali lagi, percaya sama Allah? Iya. Saya sudah tahu jawabannya sebelum antum menjawabnya. Paham? Karena saya berbaik sangka sama antum semua. Sebelum antum jawab percaya, saya sudah tahu jawabannya. Taib. Kenal iblis enggak? Tahu iblis? Tahu. Iblis percaya sama Allah? Sekali lagi, iblis percaya enggak sama Allah? Apa dasarnya antum bilang iblis percaya sama Allah? Singkat aja, apa dasarnya? Dia minta sama Allah. Dikabulkan? Dikabulkan. Artinya dia percaya ya. Nah, dia minta sama Allah, dikabulkan lagi. Mintanya apa dia? Oh, penangguhan, umur panjang. Antum aja minta umur panjang, belum tentu dikabulkan sama Allah. Iblis minta umur panjang Pak, dikabulkan Pak. Kalah antum sama iblis. Gitu, enggak ya? Nah, tapi ya udah, iblis percaya sama Allah ya? Ya, bungkus jawabannya. Sekarang saya tanya, iblis di surga atau di neraka?
Iblis surga atau neraka? Iblis percaya sama Allah. Iblis surga atau neraka? Apa bedanya iblis sama antum? Apa bedanya antum sama iblis? Sama-sama percaya ini. Ya udah, nggak usah jawab itu. Nanti dijawab ya. Nah, tapi jelas sama-sama percaya ya. Nah, bagus. Tahu malaikat mungkar dan nakir? Tahu? Malaikat mungkar dan nakir. Tahu ya? Ada yang nggak tahu di sini malaikat mungkar dan nakir? Tahu ya? Tahu kan? Ya. Apa tugasnya? Apa tugasnya malaikat mungkar dan nakir? Hah? Fitnah. Apa maksudnya fitnah di sini? Ujian. Bertanya. Bagus. Jadi tugasnya mungkar dan nakir itu bertanya. Ya, siapa yang ditanya? Orang yang mati ya. Kalau kita mati akan ditanya itu, datang itu dia, nggak pakai lama Pak, nggak pakai nanti juga, langsung. Dan dia tugasnya bertanya. Apa pertanyaannya? Nomor 1, pertanyaan pertama malaikat mungkar dan nakir. Apa? Man Rabbuka. Bahasa Arab itu, bahasa Indonesia lah. Hah? Siapa? Siapa Tuhanmu? Tahu jawabannya? Tahu jawabannya? Apa jawabannya? Bagus. Tahu jawabannya ya? Siapa Tuhanmu? Allah, bagus. Apakah pertanyaan mungkar dan nakir ini sesederhana itu, sesimpel itu, segampang itu? Atau tak segampang itu? Kira-kira apa semua orang bisa jawab pertanyaan mungkar dan nakir itu? Tapi di sini semua tahu jawabannya. Saya yakin itu di sini. Sampai noni saja mungkin tahu dia itu. Itu pelajaran anak TK kan gitu ya. Man rabbuka, Rabbi Allah kan gitu ya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Buktinya apa? Yakin kita, enggak semua orang bisa menjawabnya dengan mudah. Berarti pertanyaan mungkar dan nakir itu bukan pertanyaan yang simpel. Paham? Ya. Kembali lagi pertanyaan saya tadi, percaya sama Allah? Ya, ya, mudah jawabnya ya, gampang ya, gampang nggak? Segampang pertanyaan mungkar dan nakir tadi ya, bagus. Taib. Kalau saya lanjutkan pertanyaan itu dengan pertanyaan berikutnya, coba pikir ini ya, ini ngikuti kajian ini harus berpikir ini, bengong nggak dapat ini. Saya nggak mau ngaji itu bengong, cuma dengar, datang, dengar, duduk, diam, enggak. Ikuti ya. Apa pembuktiannya? Antum percaya sama Allah. Satu kata untuk itu. Satu kata untuk itu. Apa pembuktiannya? Satu kata, satu kata. Jangan berkata-kata. Ciptaan. Yang lain. Ciptaannya maksudnya apa, Pak? Alam. Oh iya, alam. Tauhid. Tauhid. Yang lain. Apa pembuktiannya antum percaya sama Allah? Satu kata. Salat. Ya. Yang lain. Iman. Ya, itu kan bahasa lainnya percaya itu. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya. Satu kata untuk kita. Hah? Bertauhid. Yang lain. Apa?
Al-Quran, itu pembuktian antum ini, bukan pembuktian Allah, pembuktian antum, Al-Quran, gitu. Ya udah, taat, ketaatan gitu lah ya. Yang lain, sholat. Ya, saya kasih bimbingan kepada jawabannya. Saya bisa jawab langsung, cuma nggak seru. Karena cuma satu kata. Saya bimbing antum kepada jawabannya, ya. Baik. Kalau ada orang datang kepada antum minjem duit, antum kasih enggak? Ya. Kalau ada seseorang datang kepada antum ya, minjem duit, antum kasih. Ini teman antum ini, satu masjid, satu majelis taklim lagi, datang dia minta duit. Fulan, saya minjem duit lah, saya ada proyek ini, kalau goal bulan depan saya bayar. Antum kasih? Kasihlah, kasih aja. Dia minjem 50 juta, katanya bulan depan dibalikin. Ada proyek dia, bulan depan dibalikin. Antum kasih 50 juta, jebret. Bulan depan, antum ketemu dia lagi. Karena satu masjid kan, jemaah satu masjid. Antum kejarlah dia, antum melihat orang ini seperti lihat duit 50 juta kan gitu ya. Fulan, ini udah 1 bulan ini, katanya bulan depan mau dibayar, mana? Katanya apa? Tarso. Tahu Tarso? Apa? Nah, ada enggak orang kayak gini? Bukan hoak ini ya? Ada ya? Udahlah katanya Tarso, antum besok antum tagih lagi. Tapi dari besok ke besok aja jawabannya, Tarso aja. Terakhir jawabannya AA. Apa? AA. Apa AA? Afwan akhi, afwan akhi belum ada ini, udah 3 bulan ini, ya, udah 3 bulan ini. Terakhir bulan ketiga afwan akhi ini, ya udahlah afwan akhi belum ada katanya. Bulan depan sudah gak nampak batang hidungnya, menghilang dia, macam ditelan bumi, gak nampak lagi di masjid, gak datang lagi taklim, itu indikasinya itu, tanda-tandanya itu. Nggak nampak lagi, nggak muncul-muncul lagi, ini menghilang, nggak nampak lagi batang hidungnya. Antum pun sudah amsyong lah nih ya, 50 juta. Ya udahlah mau gimana lagi kan begitu ya. Lapor polisi pun nggak balik duit itu ya. Setahun berlalu. Tiba-tiba dia muncul lagi. Wah, begitu demi melihat orang ini, antum kan macam melihat duit 50 juta, antum kejarlah. Fulan, mana itu utang belum dibayar-bayar itu. Wah, kali ini dia yang lebih galak dari kita, Pak. Yang ditagih lebih galak daripada yang menagih. Ada enggak? Banyak kata belakang itu, banyak katanya. Dia pula yang lebih galak itu, Pak. Ya udahlah. Oh gimana kan begitu ya, udah pasrah aja gitu. Nah tiba-tiba dia berkata, Fulan lapar nggak? Lapar lah, 50 juta nggak balik apa nggak lapar. Nah sinilah minjem dulu motor, saya belikan antum nasi padang di sana enak kali itu. Udahlah antum kasih lah kan, apa? Kunci motor, nah, pergi dia. Tunggu sejam, 2 jam, 3 jam nggak balik-balik Pak, 24 jam nggak balik juga. Jangan-jangan digelapkan ini motor kan gitu ya? Nggak dihubungi, Veronica yang jawab. Ah udah ini parah ini. Bayangkan ini menimpa antum, kesel nggak? Kesel ya? Kesel. 3 bulan kemudian,
Tiba-tiba dia muncul bawa motor itu, Pak. Motor antum itu. 3 bulan kan datang dia. Wah, antum pun seneng lah. Wah, alhamdulillah. Selamat motor nggak jadi habis, nggak jadi hilang kan ya. Datang. Tapi kali ini dia nggak tangan kosong, Pak. Dia bawa proposal investasi. Dalam proposal itu kadang-kadang ada nama ustadz lagi gitu ya. Wah, ini fulan. Ini ada proposal investasi menggiurkan. Antum tanam 200 bisa untung 2 kali lipat, 400 sampai 500. Kalau goal ini gampanglah 50 juta itu balik. Antum pun lihat proposalnya meyakinkan kan, ada nama-nama ustadz pula di situ kan begitu ya. Wah, ini mantap ini. 50 juta balik plus untung 2 kali lipat ini. Antum tanamlah 200 juta, jebret. 3 bulan kemudian datang dia, pasang wajah blow on. Tahu wajah blow on? Sambil berkata, aduh fulan ternyata investasi bodong. Investasi bodong rumahnya Pak. Udah kena berapa antum? 250 juta. Antum pun galau. Bayangkan ini antum ya, antum jelas galau kan begitu ya. Aduh pusing nih, pusing. Tiba-tiba adzan berkumandang di Masjid Al-Muhajirin, Kubah 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum pun sudah pusing ini ya udahlah, udah tiba waktu sholat, sholatlah. Ikut sholat juga dia, ikut sholat dia. Udah itu berdirinya di samping antum pula itu. Antum pun gak khusyuk lagi sholat itu kan gitu ya. Allahu Akbar, kawan tuh di samping udah gak fokus, udah gak khusyuk lagi sholat tuh Pak ya. Habis sholat ya, iseng-iseng antum tanya sama dia, sama orang ini, yang sudah menilap uang antum lebih kurang 250 juta ini. Antum dikadali ini, ya, amsyong, ambiar 250 juta. Habis sholat, antum iseng-iseng tanya sama dia, fulan, ini loh, datang dia, antum percaya nggak sama Allah? Dia jawab begini Pak, oh percayalah, tadi kan kita sholat sama, saya di samping antum tadi. Rasakan ini antum ya, nah, kira-kira antum percaya nggak dengan pernyataannya? Dengan ucapannya itu, ketika antum iseng aja antum tanya sama dia, kamu percaya nggak sama Allah ini sebenarnya? Dia bilang percaya. Tadi kan kita sholat sama. Asem ini orang. Kira-kira gimana? Dengan contoh yang saya sebutkan tadi, antum sudah tahu satu kata itu. Apa itu? Apa? Kuat? Sabar. Sabar. Hah? Dengan contoh tadi, tapi rasakan itu antum ya. Yang diamsyongkan 250 juta itu antum. Baru antum bisa jawab itu. Apa satu kata itu? Pengampunan. Apa satu kata itu? Hah? Ikhlas. Antum ikhlas kan maksudnya? Kalau itu betul-betul terjadi, antum ikhlaskan. Apa? Iya. Perbuatan.
Itulah satu kata itu. Maka sebelum antum jawab percaya, coba antum ingat-ingat perbuatan. Sebelum antum jawab percaya, coba ingat-ingat perbuatan. Apakah akan semudah itu kita berteriak percaya? Taib. Itu sebenarnya kaidah dasar iman. Saya ingin menjelaskan tentang iman, tapi dengan cara yang berbeda. Antum tahu iman? Kaidah pertama dalam bab iman, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu rangkaian perkataan dan perbuatan. Perkataan itu declare, seperti yang kita teriakkan tadi, percaya. Tapi declare itu perlu proof, pembuktian, yaitu apa? Amalun. Makanya ada kelompok yang namanya Murji'ah. Satu kelompok ya, kelompok bid'ah ini. Mereka mengatakan iman itu qaul saja. Mereka keluarkan amal dari iman. Maka mereka berkata, ini pendapat Murji'ah ya, imannya Jibril setara dengan imannya iblis. Pernah dengar gak itu? Itu perkataan Murji'ah itu. Imannya iblis sama setara dengan imannya Jibril. Imannya Fir'aun setara dengan imannya Abu Bakar. Karena menurut mereka perbuatan itu tidak mempengaruhi iman. Ini menurut siapa? Murji'ah. Menurut Ahlus Sunnah, iman itu rangkaian perkataan dan perbuatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, makanya tadi pertanyaan pertama itu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya tidak sesederhana yang antum bayangkan. Sama seperti pertanyaan Mungkar dan Nakir di dalam kubur. Memangnya itu pertanyaan yang dengan gampang bisa dijawab. Man rabbuka? Rabbi Allah. Ini sudah dihafal mati di dunia ini. Hafal mati tahu? Tiap malam diulang-ulang. Man rabbuka? Rabbi Allah. Gitu. 10 kali. Kira-kira dengan begitu bisa nggak antum jawab pertanyaan Mungkar dan Nakir itu dengan mudah? Enggak. Itu disebutkan dalam hadis. Ketika ada orang yang ditanya man rabbuka, jawabannya apa? Dalam hadis itu disebutkan, la adri. Aku nggak tahu. Bukan nggak tahu jawabannya, rupanya orang ini nggak ada ilmunya, ikut-ikutan aja. Aku dengar orang-orang mengatakan ini, aku juga mengatakannya. Jawaban itu ternyata nggak diterima oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Jadi yang menjawab itu bukan lisan, tapi apa? Iya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki akan bersaksi, akan membuktikan benar enggak dia orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbuatannya yang bisa menjawab itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi sebelum teriak percaya, coba ingat-ingat perbuatan masing-masing. Ya, di sini di majelis ilmu kita bisa teriak percaya. Tapi di majelis ghibah, wallahu a'lam, antum sedang asyik ghibah ini. Percaya sama Allah. Percaya katanya gitu. Tapi dia sedang asyik ghibah ini.
Iya di masjid kita bisa teriak percaya. Di luar sana di pasar, di jalan raya, belum tentu. Di kantor, belum tentu. Iya di tengah keramaian gini kita semua teriak percaya. Sendirian, wallahu a'lam. Hanya perbuatanlah yang bisa menjawabnya. Maka sebelum jawab pertanyaan pertama, ingat jawaban kedua. Karena manusia tidak akan bisa lari dari bayang-bayang perbuatannya. Manusia tidak akan bisa lari, melepaskan diri dari bayang-bayang perbuatannya. Kalau antum baca Al-Quran, khatam Quran, khatam enggak? Dari mana? Amaita sa'alun? Enggak, dari alif, lam mim, dari Al-Fatihah bahkan ya, sampai An-Nas. Khatam. Berapa kali khatam? Tiap tahun? Ya, baik. Berapa banyak antum mendapati ayat yang berbunyi wallahu khabirum bima ta'malun, wallahu basirum bima ta'malun, wallahu bima ta'maluna basir, wallahu syahidun bima ta'malun, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, yang artinya Allah tidak lalai atas apa yang kamu lakukan, Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan, Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan, Allah Maha mendengar apa yang kamu katakan, Allah Maha mengenali apa yang kamu kerjakan. Banyak sekali. Banyak enggak? Artinya apa? Artinya Allah menyoroti perbuatan kita. Karena itu proof-nya. Maka Allah ingatkan itu. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Nah kalau antum lihat hari ini kaum muslimin tidak sinkron antara KTP-nya dan perbuatannya, harap maklum aja Pak. Ya, periksa KTP-nya, Islam perbuatannya, innalillah, kan itu ya. KTP-nya Masya Allah, para jemaah yang dimuliakan. Karena Allah menyoroti perbuatan kita. Dan manusia sadar betul itu. Hingga dia ingin agar dia lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surat Ali Imran. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tahu? Dan pada hari, ya, manusia melihat hadir di depannya amal-amal perbuatannya. Dan apa-apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikannya. Adapun keburukan-keburukannya, dia ingin agar dipisahkan antaranya dengan jarak yang sangat jauh. Dan Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran. Silakan buka mushaf masing-masing yang ada di handphone. Surat Al-Haqqah ayat 25. Kalau ada mushafnya silakan buka. Surat Al-Haqqah itu surat yang ke-69 ayat 25. Silakan yang bawa handphone ada mushafnya. Al-Haqqah itu surat yang ke-69 ayat 25. Allah bercerita di sini tentang kondisi manusia after death, setelah mati, di akhirat. Nanti. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang dibagikan buku catatan perbuatannya dari sebelah kiri. Dari apa? Sebelah kiri. Kalau bicara kiri, itu identik dengan apa? Buruk ya. Nah, yang buruk-buruk itu kiri itu biasanya. Istinja pakai tangan, masuk WC, kaki kiri. Jadi kiri itu biasanya identik dengan yang buruk,
buruk. Nah ini orang, buku catatan perbuatannya dibagikan dari sebelah kiri. Dia menerimanya dengan tangan kiri. Dia ini sudah mengerti sebenarnya, ini pertanda buruk ini ya, ini buruk ini enggak baik ini. Maka dia pun berkata, apa katanya? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kita terjemahkan secara bebas saja lah ya, supaya lebih mengena. Katanya, bisa enggak ya buku ini enggak dibagikan? Dia enggak mau lihat buku catatan perbuatannya, Pak. Ya, karena isinya horor, isinya menyeramkan, takut dia, ngeri, dia sendiri ngelihatnya ngeri. Maka dia pun berkata, bisa enggak ya buku ini enggak dibagikan? Tapi enggak bisa, kenapa? Sudah ada nama penulisnya. Siapa nama penulisnya? Ya dia, udah ada namanya Pak, buku itu, penulisnya gitu ya, Fulan bin Fulan gitu ya, udah dibagikanlah ke dia. Tapi dia enggak ingin bertemu dengan buku catatan perbuatannya. Maka dia pun berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Bisa enggak ya kira-kira buku ini enggak dibagikan? Kemudian dia berkata, walam adri ma hisabiyah. Ya, artinya apa-apa, secara bebas saja ya, apa-apaan pula ini hisab-hisaban, kira-kira demikianlah. Enggak pede dia untuk menjalani hisab. Maka dia pun berkata, walam adri ma hisabiyah. Apa pula ini hisab-hisaban, hitung-hitungan. Hisab itu hitung, Mbak. Ya. Nah, dia enggak pede untuk menjalani hisab. Ternyata orang ini waktu di dunia hidupnya tanpa perhitungan, enggak pakai hitung-hitung, semaunya dia, sesukanya dia. Nah, itulah dia orang yang hidupnya enggak pakai perhitungan. Di akhirat nanti dia pun enggak pede untuk menjalani hitung-hitungan itu. Ya, saya kasih contoh. Antum suka masuk restoran Padang? Pernah masuk restoran Padang, rumah makan Padang? Enak ya? Apa? Sederhana? Simpang Raya? Pagi sore? Ya. Kalau antum masuk restoran Padang, masuk gratis. Apa? Keluar bayar ya? Iya. Begitu antum duduk, Pak, datanglah pelayan tuh kan, bawa lauk semua tuh di tangan kanan kiri, Pak. Kalau bisa di atas tuh bawa gedubrak di depan antum itu. Terhidang semuanya, macam-macam kan begitu ya? Selera ini. Tapi dia ini masuk rumah makan Padang, nggak pakai hitung-hitungan, nggak periksa isi dompet. Apa yang terlihat enak, suka, diambil. Ketemu jengkol balado, ambil. Rendang jengkol, ambil. Jengkol bakar, ambil. Jengkol dia ambil. Sukanya jengkol dia. Habis itu datang pelayan itu, ya kan? Bawa piring. Tapi isinya bukan lauk, Pak. Apa? Kertas itu, bil. Ya. Datang piring itu dia lihat, wah, apa ini? Bil, Pak. Maka dia pun berkata, walam adri ma hisabiyah. Apa katanya? Apa-apaan pula ini? Nah, bingung dia. Yang ada di kepalanya apa? Cuci piring ini 3 tahun. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah dia contohnya. Orang yang masuk restoran Padang enggak pakai hitung-hitungan. Nah, itulah dia contohnya orang yang hidup enggak pakai perhitungan, suka-suka dia aja.
Maka kita perlu muhasabah. Kalau perlu ya perhitungan kecil-kecilan dulu lah di dunia ini sebelum dikuliti nanti di akhirat. Ya. Nah, kemudian dia berkata lagi, ya laitaha kanatil qadiyah. Ya. Saya artikan secara bebas saja ya. Antum lihat terjemahan apanya di situ tuh. Dia berkata, kupikir mati selesai urusannya. Itu kira-kira terjemahan bebasnya itu. Dia berkata, aku pikir mati selesai urusannya, selesai masalah. Ternyata mati itu awal segala masalah, Pak. Masalah kita akan bertambah banyak, berlipat-lipat setelah mati. Hidup ini aja sudah banyak masalah, betul nggak? Betul nggak? Antum jangan pikir mati selesai masalah, Pak. Mati itu pintu gerbang segala masalah. Karena masalah yang akan kita hadapi lebih banyak, lebih rumit, lebih sulit lagi. Orang ini berkata, ya laitaha kanatil qadiyah. Aku pikir mati selesai urusannya, selesai masalah. Ternyata apa? Lebih banyak lagi masalahnya. Maka dalam Islam jangan coba tantang kematian. Jangan coba-coba. Ya karena kita belum lihat mati di depan mata kita aja. Boleh nggak minta mati dalam Islam? Nggak boleh, dilarang itu minta mati. Ya, karena tidak semudah itu. Mati itu sakit nggak? Macam pernah mati aja. Sakit ya? Yakin mati itu sakit? Yakin nggak? Sakitnya seperti apa? Mati itu sakitnya seperti apa? Saya tahu antum belum mati. Sakitnya seperti apa mati itu? Nggak tahu? Saya kasih tahu lah. Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Itu seringan-ringannya sakit kematian, Pak. Antum punya kambing, coba kuliti hidup-hidup. Kira-kira apa katanya? Hah? Mungkin bukan ngembek lagi dia, Pak. Ampun Bang Jago katanya. Ngeri itu, dikuliti hidup-hidup, ya. Sakit enggak? Wah, luar biasa. Tapi yang lebih menyakitkan dari kematian itu bukan itu. Kalaulah hanya sekedar itu, gampang Pak, kan cuma sekali, selesai. Tapi apa? Yang lebih menyakitkan dari kematian adalah masalah yang enggak habis-habis. Dikubur, di mahsyar, dihisab, disirot, mau masuk surga aja masih banyak masalah. Ada kontoroh namanya, kan begitu ya. Dan itu kan bukan waktu yang sebentar. Memangnya di padang mahsyar kumpulnya berapa lama? Masalah semua itu Pak di situ. Nggak habis-habis masalah itu. Nah, itulah dia, mati itu. Maka jangan sekali-kali menantang kematian. Syukurilah hidup dan baik-baiklah hidup. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Azan ya? Hah? Belum? Azan? Azan dulu kita. Sebelum kita lanjutkan, azan dulu lah ya. Ya, ada. Taib, kita lanjutkan ya sejenak sebelum kita sholat Isya. Taib. Jadi orang ini berkata, ya laitaha kanatil qadiyah. Dia mengira kematian menyulitnya. Kenapa? Karena dia ingin lari dari perbuatannya. Dia ingin lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Tapi ternyata enggak bisa juga, hatta dengan kematian. Kemudian dia berkata, ma'aghna anni maliyah. Betul ya? Betul. Artinya secara bebas saja ya. Seandainya ini penyesalan, dia menyesali hartanya ya. Kalau terjemahan di situ apa itu? Hartaku tidak
berguna bagiku, gitu ya. Itu penyesalan sebenarnya. Penyesalan itu adalah sesuatu yang biasanya membawakan sesuatu yang kontras. Seperti hitam putih, Pak. Ya, itu penyesalan. Pernah nyesel nggak? Gimana coba? Bayangkan antum menyesali harta di hari kiamat. Apa yang antum katakan? Antum menyesali harta ini pada hari kiamat. Apa yang antum katakan? Hah? Pernah nyesel nggak? Coba ungkapkan kalimat penyesalan tentang harta. Seandainya apa? Aku bersedekah, gitu ya. Yang lain? Coba hadirkan sesuatu yang kontras. Karena penyesalan itu biasanya menghadirkan sesuatu yang kontras. Hah? Mengapa? Cari banyak-banyak. Ada lagi? Jadi nggak usah cari banyak-banyak ya. Ada lagi? Ya udah. Orang ini seakan-akan berkata, seandainya harta ini bukan milikku. Dia lihat itu, dia berkata, aduh seandainya harta itu bukan milikku. Kenapa? Jadi beban aja bagi dia. Nggak guna, nggak bisa menolong dia juga. Maka dia berkata, seandainya itu bukan milikku, jadi beban aja. Ini kontras. Ini sesuatu yang kontras dengan apa yang dia katakan di dunia dulu. Di dunia dulu dia berkata apa? Seandainya itu milikku. Di akhirat dia berkata berkebalikan dengan itu 180 derajat. Dia akan berkata seandainya harta-harta ini bukan milikku, lepas aku, selamat aku, bebas aku. Yang jadi pertanyaan adalah kalau antum tadabburi ayat-ayat Allah, kenapa orang ini tiba-tiba ngelantur harta, Pak? Dia tadi bicara buku catatan perbuatan, bicara hisab, bicara mati. Nah, ini bicara harta dia, ngelantur harta ini. Ma'aghna anni maliyah. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba dia ngelantur harta, Pak? Apa? Bertanggung jawaban. Semua ini. Kalau antum pernah ke kantor polisi, antum tahu jawabannya. Apa? Pernah ke kantor polisi? Masuk kantor polisi pernah? Masuk kantor polisi bukan berarti masuk penjara, enggak. Masuk kantor polisi aja. Ketemu sama siapa di situ? Sama polisi lah. Ya. Siapa polisi di sini? Ada enggak polisi? Pak polisi. Jangan malu, tunjuk tangan aja. Enggak ada Pak polisi di sini. Jujur, serius, enggak ada. Ya kalau antum datang ke kantor polisi, tanyakan sama Pak polisi. Kasus-kasus kriminal yang ada di kantor ini, yang tercatat di kantor ini, motifnya kebanyakannya apa? Tanya sama polisi coba. Mau baik itu perdata maupun pidana. Kasus-kasus itu, kebanyakannya motifnya apa? Sedikit banyak ada kaitannya dengan apa? Harta. UUD, Pak, ujung-ujungnya masalah duit. Seseorang bunuh temannya, seorang bunuh orang lain, bahkan saudara membunuh saudaranya. Ya, setelah ditelusuri, usut punya usut, urut punya urut, ternyata ujung-ujungnya ada kaitannya dengan harta.
Ya kalau nggak percaya datang aja, masuk aja kantor polisi Pak, tanya aja sama Pak polisi. Itu masih kantor polisi Pak, bagaimana pengadilan akhirat? Atau masuk pengadilan, kantor pengadilan lah, tanya aja sama mereka. Itu baru dunia. Bagaimana di akhirat? Maka orang ini ketika melihat buku catatan amalnya itu, catatan perbuatannya itu, yang horor itu, dia lihat ternyata banyak di situ catatan kriminal dosa itu kaitannya karena sebabnya, motifnya adalah harta. Makanya dia ngelantur harta ini. Antum muhasabah lah, coba. Banyak dosa-dosa itu kalau telusuri, usut punya usut, pasti ada sedikit banyak kaitannya dengan. Maka dalam Islam harta itu, kata Quran apa? Fitnah. Kemudian dia berkata lagi, halaka anni sultaniya, habis kekuasaanku. Begitu ya? Begitu terjemahannya. Antum tahu maksudnya apa? Ini cerita tentang orang yang punya kuasa. Walaupun antum mungkin belum pernah berkuasa, belum pernah jadi orang yang punya kuasa, antum tahu nggak maksud dari perkataan itu? Yang ada dalam Al-Quran itu. Halaka anni sultaniya, habis kekuasaanku. Tahu nggak maksudnya apa? Siapa yang tahu? Kalau pernah berkuasa tahulah. Atau antum baca-baca biografi orang-orang yang berkuasa, para diktator, kan begitu ya. Contohnya siapa misalnya? Al-Quran ada menceritakan siapa? Firaun. Di luar Quran ada nggak? Coba antum pernah baca biografi para diktator yang luar biasa lah. Punya kekuasaan tanpa batas, kan begitu ya. Hitler lah ya. Punya kuasa ya, luar biasa ya. Itu contoh-contoh orang yang berkuasa. Menurut antum, orang ini bisa berkuasa karena apa? Punya kuasa, dikdaya begitu, kenapa? Kalau antum baca biografinya, disebutkan juga dalam Al-Quran, orang-orang ini bisa berkuasa dan sok kuasa seperti itu, memang punya kuasa dia kan gitu ya. Kenapa coba? Tahu nggak? Kalau antum pernah berkuasa tahu jawabannya. Pernah berkuasa, pegang kekuasaan. Yang kecil-kecilan aja lah. Kenapa? Dengan itu antum akan tahu maksud dari ayat tersebut. Halaka anni sultaniyah. Antum akan tahu maksud perkataan itu. Dengan bahasa yang lain. Kalau bahasa terjemahannya antum ya begitulah. Apa coba? Nggak tahu? Nggak tahu kenapa orang-orang ini, para diktator dunia ini bisa berkuasa? Apa? Hawa nafsu? Harta? Yang lain? Harta dan kekuasaan, Pak. Ya. Kenapa orang ini bisa jadi diktator yang sombong amat gitu ya? Sombong amat. Kenapa coba? Seperti Firaun ngaku jadi Tuhan. Ya sama aja lah, diktator-diktator dunia itu rata-rata kayak gitu tingkahnya, Pak. Ya kan? 11-12 aja. Ya kan? Ya, beti aja tuh, beda tipis gitu ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya udahlah. Ya, karena banyak yang bantu dia. Iya. Coba nggak ada yang bantu dia. Gembel, Pak. Gembel. Coba lihat Hitler ketika nggak ada lagi yang bantu dia, jenderal lari semua. Jadi apa dia? Gembel, Pak.
Nunjukkan mukanya aja dia nggak berani. Begitu orang-orang yang selama ini membantu dia pergi dari sisinya, kan begitu ya? Begitu kan sejarahnya ya. Sama aja Fir'aun juga demikian. Orang ini berkuasa karena banyak yang bantu, Pak. Di akhirat nanti, nah ini dia. Tidak ada satupun yang membantunya. Itulah maksud dari ucapannya halaka anni sultania, habis kekuasaanku. Artinya apa? Hari ini enggak ada satu orang pun yang bisa membantuku. Nggak usah jauh-jauh lah diktator kita aja, kalau enggak ada yang bantu kita bisa apa kita? Enggak bisa apa-apa kan? Iya. Itu yang Allah katakan dalam ayat yang lain. Surat At-Tariq. Fama lahu min quwwatin wala apa? Nasir. Hari itu tidak ada baginya apa? Kekuatan dan penolong. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma yadin sya'nu yughni. Lari semua, Pak. Saudara lari, anak orang tua, ayah ibu lari, anak istri lari. Itu orang-orang ring satu semua, Pak. Lari dari kita. Nafsi. Jangan cerita teman, Pak. Sekarib sedekat apapun antum dengannya. Lari semua, Pak. Enggak ada yang bantu. Itulah hari di mana kita yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Berdiri seorang diri menghadap Rabbul alamin. Enggak ada yang bisa bantu. Itu maksudnya. Maka tibalah hari pembalasan, Judgment Day. Hari pembalasan, penghukuman, penghakiman, punishment. Allah mengatakan khuduhu faghullu, summal jahima sallu, summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Kita artikan secara singkat aja. Tangkap, ikat, lempar. Apa, Pak? Tangkap, cekal, nggak bisa lari, ikat, lempar. Lempar kemana? Jahim. Kemudian ini gongnya sebenarnya. Apa kata Allah seterusnya? Lanjutannya, coba. Apa kata Allah? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Orang ini sesungguhnya orang ini dulu enggak percaya sama Allah. Mungkin percaya enggak percaya, Pak. Iya. Mungkin dia ini percaya enggak percaya sama Allah ini. Ya. Karena melihat apa? Catatan perbuatannya yang dia ingin lari dari bayang-bayang perbuatannya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua kembali kepada perbuatan. Itulah dia proofnya. Satu katanya. Ya, sebelum antum berteriak percaya. Sekarang saya tanya lagi, antum percaya sama Allah? Jangan buru-buru jawab. Jangan buru-buru jawab. Ingat perbuatan masing-masing. Perlu muhasabah antum semalam untuk menjawab itu. Ternyata tidak sesederhana yang antum bayangkan. Itu bukan pertanyaan main-main. Saya tidak sedang bercanda. Perlu muhasabah untuk menjawabnya.
Antum pernah muhasabah? Pernah? Kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum dihitung. Itu muhasabah biasanya kita lakukan waktu bulan Ramadan ya. Ketika muhasabah. Salah satu yang perlu dimuhasabahkan itu masa lalu, betul enggak? Ya. Sekarang saya tanya, kenapa kita perlu muhasabah masa lalu? Saya tahu kita di sini semua punya masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang hitam kelam, ada yang hitam kelam legam. Macam-macam ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kita perlu muhasabah masa lalu? Perlu enggak muhasabah masa lalu? Untuk apa? Supaya apa? Hah? Ya, memperbaiki diri. Bahasa lainnya apa? Untuk supaya mungkin antum pernah dengar amal namanya taubat. Pernah? Taubat itu apa? Iya, taubat. Dalam Quran, taubat itu disifati dengan sebuah sifat. Namanya apa? Taubat nasuha. Berarti ada taubat yang enggak nasuha ya. Namanya apa? Taubat tomat. Nah. Ya. Taubat sambal, taubat kentang. Ada taubat kentang, kena tanggung. Ada taubat panas-panas tai ayam. Ada taubat latah, ikut-ikutan, macam-macam. Nah, taubat yang Allah minta dari kita taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha ini gimana sih? Taubat nasuha itu? Gimana mewujudkan taubat nasuha itu? Ya. Taubat nasuha itu enggak akan bisa dilakukan tanpa muhasabah. Ya, mustahil antum bisa melakukan taubat nasuha tanpa muhasabah. Itulah perlunya muhasabah. Jadi muhasabah itu perlu supaya kita tahu, sadar, mengerti, dan paham betul sekeras apa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang taubatnya lembek, Pak. Lunak. Mungkin enggak pakai muhasabah itu. Maka jadi taubat tomat tadi, taubat sambal, taubat kentang gitu ya. Karena taubatnya enggak pakai muhasabah. Taubat aja gitu. Disitulah perlunya muhasabah itu. Hitung-hitungan itu. Supaya kita sadar, tahu, paham sekeras apa, saya ulangi, sekeras apa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu ya. Itu tergantung muhasabah masing-masing, Pak. Kerasnya bagaimana? Sungguhnya bagaimana? Itu tergantung apa? Muhasabahnya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, itulah kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingat bahwa quote hari ini, manusia tidak akan bisa lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Sekeras apapun dia ingin lari darinya. Satu. Yang kedua, ingat selalu bahwa Allah menyoroti perbuatan kita. Ya, tak peduli apa yang kita declare-kan. Declare tahu ya, yang kita teriakkan. Makanya dari situ kita tahu kenapa para sahabat dahulu sangat takut yang namanya apa?
nifak. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Aku ketemu 30 orang sahabat Nabi, mereka semua khawatir atas diri mereka dari nifak itu. Karena nifak ini masalah antara declare dengan proof. Declare dengan proof. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau nanya, pertanyaan atau cukup kita sholat, silakan. Ada yang mau nanya? Kalau ada pertanyaan silakan. Apa antum sudah puas ditanya-tanya tadi ya? Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.